Yes. Oke, oke. Oke, oke. Ya udah. Nah, tadi JKLM ya. Kan seperti ini. Aktivitas C itu kita menyusun materi. Kemudian aktivitas K tadi kita mempersiapkan logistik. Kemudian aktivitas L kita buat poster. Nah, kemudian aktivitas M kita finalisasi untuk seminarnya dan juga melakukan briefing panitia. Jadi di sini maknanya pertama kita harus menyelesaikan untuk melakukan aktivitas menyusun materi, kemudian mengurus logistik atau mencari logistik dan membuat poster, baru kita bisa memulai aktivitas M, yaitu finalisasi agenda dan briefing panitia. Nah, kemudian untuk bentuk selanjutnya, dependensi selanjutnya, misalnya ini dari aktivitas X, kemudian baru bisa mulai aktivitas Z dan AA. Dari aktivitas Y baru bisa mulai aktivitas Z dan AA. Nah, contohnya aktivitas X itu misalnya menentukan menentukan konsep dan tema. Di sini X tema. Nah, kemudian aktivitas Y itu menyusun proposal. Nah, aktivitas Z itu membuat materi publikasi. Kemudian aktivitas AA adalah mengajukan izin. Nah, jadi di sini maknanya terkait dengan ketergantungan tiap aktivitasnya itu, misalnya untuk yang aktivitas X dulu, kita harus menyelesaikan menentukan tema terlebih dahulu, baru kita bisa memulai untuk menyusun materi dan juga mengajukan perizinan terkait dengan seminarnya. Nah, kemudian untuk aktivitas X-nya, itu kan proposal tuh. Nah, kita harus bisa selesai menyusun proposal dulu, baru kita bisa mulai aktivitas menyusun materi dan juga mengurus perizinan dan sponsorship. Seperti itu. Nah, kemudian hal terakhir yang harus kita perhatikan dalam melakukan penjadwalan proyek adalah kita harus memperkirakan kira-kira durasi-durasi tiap aktivitas itu berapa lama. Misalnya dalam satuan hari. Misalnya aktivitas A itu selesai dalam berapa hari, aktivitas B selesai dalam waktu berapa hari. Nah, namun dalam manajemen proyek, durasi aktivitas itu bukan hanya perkiraan kira-kira satu aktivitas itu bisa kita kerjakan dalam berapa hari, tetapi juga durasi aktivitas itu juga ditambah dengan waktu jeda yang terjadi selama satu proses kegiatan. Jadi misalnya kita bisa memperkirakan 5 hari. Misalnya contohnya ini, walaupun pekerjaan itu sebetulnya aslinya itu hanya butuh 5 hari kerja. Nah, tapi durasi pekerjaannya itu bisa kita perkirakan lebih lama, misalnya 2 minggu, karena misalnya kita masih butuh pertimbangan-pertimbangan dari stakeholder kita terkait dengan bagaimana kita bisa memproses satu aktivitas tersebut. Atau kita masih butuh masukan-masukan terkait dengan resources dan anggaran-anggaran kita untuk satu aktivitas itu. Jadinya ada spare time lagi. Nah, kemudian kita mulai ke teknik penjadwalan proyek yang pertama, yaitu Gantt-chart. Jadi Gantt-chart ini teman-teman bentuknya itu grafik batang horizontal. Jadi nanti tiap batang horizontalnya itu memperlihatkan start date dan finish date dari setiap aktivitas. Nah, keunggulan dari Gantt chart ini karena dia bentuknya gambar, jadi bisa membantu tim proyek dalam memvisualisasikan kira-kira proyek kita itu sampai mana, atau kita bisa nge-track nih, apakah ada satu aktivitas yang mengalami keterlambatan atau tidak. Nah, dalam Gantt chart itu, kita harus menuliskan 3 hal. Yang pertama ada summary task. Jadi summary task itu merupakan ringkasan aktivitas. Kemudian yang kedua itu adalah
aktivitas-aktivitas dari summary task kita. Kemudian yang ketiga adalah milestone. Jadi tadi yang udah saya jelaskan di awal, milestone itu merupakan suatu tanda yang menandakan bahwa aktivitas kita itu udah selesai dan kita bisa mulai ke aktivitas yang baru atau aktivitas berikutnya. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan mencoba untuk membuat gancar berdasarkan tabel-tabel yang sudah saya sediakan di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa kalau mau praktik bisa foto terlebih dahulu tabel-tabelnya. Nah, jadi ini tabel pertama terkait dengan untuk Gancar kita ini, kita akan membuat jadwal proyek mengenai pengembangan aplikasi marketplace UMKM. Nah, di tabel pertama ini sudah disediakan summary task yang pertama, yaitu aktivitas analisis dan desain sistem. Nah, dari aktivitas analisis dan desain sistem ini terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu ada analisis kebutuhan UMKM, dan desain UI atau UX aplikasi. Dan juga udah disediakan nih milestone-nya. Ternyata milestone-nya itu desain disetujui. Nah, dalam tabel ini juga sudah tertulis kira-kira kapan setiap aktivitas itu harus mulai tanggalnya itu berapa, kemudian selesainya itu tanggal berapa. Nah, dalam Gantt chart itu kita juga perlu tahu kira-kira urutan aktivitasnya gimana. Sehingga di tabel ini juga udah ada informasi mengenai aktivitas pendahulu dari setiap kegiatan. Misalnya, untuk analisis kebutuhan UMKM, karena dia merupakan aktivitas yang paling awal, makanya dia tidak punya aktivitas pendahulu. Kemudian aktivitas kedua, yaitu desain UI atau UX aplikasi. Aktivitas pendahulunya adalah analisis kebutuhan. Jadi artinya, kita baru bisa mulai desain UI atau UX aplikasi setelah kita menyelesaikan atau setelah kita melakukan analisis kebutuhan UMKM. Nah, lalu yang terakhir adalah milestone, penanda ya bahwa aktivitasnya itu sudah selesai dan kita bisa mulai ke aktivitas berikutnya. Milestone-nya adalah desain disetujui. Dan desain itu bisa disetujui ketika kita sudah menyelesaikan desain UI atau UX aplikasi. Nah, kemudian ini lanjutannya teman-teman di tabel kedua, bisa kalau mau foto di SS dulu nggak apa-apa. Terkait dengan summary task yang kedua yaitu pengembangan sistem. Di sini juga udah ada beberapa aktivitas-aktivitas ya, dan juga ada milestone-nya, ada start date-nya kapan, finish date-nya kapan, dan juga diketahui aktivitas-aktivitas pendahulunya. Nah, ini yang tabel ketiga, summary task-nya terkait dengan testing dan deployment. Ada aktivitas sistem testing dan perbaikan bug. Dan milestone-nya itu aplikasinya launching atau go live. Oke, kita mulai coba praktik ya, buat Gantt chart-nya. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa buka website, namanya Gantt Pro, Gantt Pro. Gantt Pro. Nah, nanti landing ke page seperti ini. Nah, di sini kita harus login dulu nih, teman-teman. Gampangnya pakai continue with Google aja. Nih. Nah, kemudian untuk business name ini kita nggak usah kasih namanya, kita tinggal centang aja di sini di privacy policy-nya. Kemudian kita klik create account. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung skip step-nya aja. Nah, di sini kita bisa tulis nama proyeknya. Tadi proyeknya pengembangan aplikasi marketplace UMKM. Kalau udah ditulis nama proyeknya, kita klik create project. Nah, kemudian ini di sini skip aja. Skip. Nah, kemudian nanti kita landing ke page untuk membuat Gantt chart-nya. Nah, oke, sambil diperhatikan untuk tabel yang udah difoto tadi ya, teman-teman.
Oke, jadi, nah seperti yang tadi udah saya bilang, kalau dalam membuat Gantt chart itu ada 3 hal yang harus kita tuliskan. Pertama summary task, kemudian aktivitas-aktivitas kegiatannya itu apa aja, dan milestone-nya itu apa. Misalnya yang pertama kita lihat di tabel summary task yang pertama adalah analisis dan desain sistem. Tinggal enter. Nah, oke. Kemudian kita lihat aktivitasnya apa aja nih dalam analisis dan desain sistem. Aktivitas yang pertama adalah analisis kebutuhan UMKM. Jadi kita tinggal tulis aja nih di poin 1.1. Maaf, Ya. untuk tutorialnya bisa lebih pelan dikit, Mas. Oke, boleh. Nah, tapi ya ini kan waktu kita dikit ya, paling pol mungkin sampai 22.40 dan ya. Oke, makasih ya. Baik, makasih Nah, Andi. Iya, ini tadi siapa yang ngomong, Mas? Siapa? Nah, maaf ya Mas, soalnya nantinya habis ini itu butuh waktu yang lebih panjang lagi. Gitu. Oke, baik Miss. Makasih ya yang udah mau nge-record bantu. Oke. Analisis kebutuhan itu aktivitas pertama ya. Nah, analisis kebutuhan UMKM. Kita enter aja nih. Nah, kemudian aktivitas kedua, desain UI atau UX aplikasi. Nah, kemudian ternyata di tabel itu ditunjukkan bahwa ada milestone. Milestone-nya adalah desain disetujui. Tadi kan kita di sini ya teman-teman terakhir. Nah, kalau untuk milestone itu beda sama aktivitas di Gantt chart ya. Di sini kan posisinya masih berupa aktivitas. Jadi caranya biar kita bisa nulis menjadi milestone, itu kita klik random aja nih di putih-putih sini. Kemudian kita klik add a milestone. Nah, milestone-nya desain disetujui. Enter aja. Nah, udah jadi seperti ini ya. Jadi milestone itu bentuknya beda sama aktivitas. Bentuknya diamond seperti ini. Nah, kalau misalnya kita udah nulis aktivitas-aktivitasnya itu apa aja, kemudian kita tinggal setting ke tanggal yang udah ditentukan di tabel tadi. Bisa dilihat, untuk aktivitas pertama, analisis kebutuhan UMKM, startnya mulai dari 2 Maret 2026. Nah, tapi ternyata di sini startnya dari 4 Maret. Nah, caranya kita bisa langsung geser aja ke kiri. Nah, geser ke kiri biar jadi 2 Maret. Startnya 2 Maret sampai finishnya 6 Maret. Sini. Nah, 6 Maret. Nah, kemudian kita lihat aktivitas kedua, desain UI atau UX aplikasi. Mulainya 9 Maret. Kita drag aja nih ke sini. Nah, 9 Maret sampai 13 Maret. Nah, kemudian untuk milestone-nya itu di tanggal 13 Maret. Tinggal kita bawa ke sini. Nah, tapi kalau untuk Gantt Pro sendiri, mereka nyetingnya itu nggak bisa untuk selesai untuk berada di posisi ini. Mereka tiba-tiba ke tanggal 16. Kenapa seperti itu? Karena tanggal 14 dan 15 itu weekend. Jadi kita baru bisa mulai aktivitas berikutnya itu di tanggal 16. Dan itu nggak apa-apa kalau misalnya seperti ini kejadiannya. Nah, kemudian setelah kita setting tanggalnya nih, kita harus menentukan atau narik garis-garis untuk aktivitas-aktivitas pendahulu. Jadi urutan aktivitasnya nanti bisa jelas. Oke, misalnya dari awal, untuk analisis kebutuhan UMKM, karena ini merupakan aktivitas paling awal, jadi tidak ada aktivitas pendahulu. Bisa dilihat di tabel tadi ya teman-teman. Nah, kemudian aktivitas yang kedua, yaitu desain UI atau UX aplikasi, aktivitas pendahulunya adalah analisis kebutuhan. Jadi kita tinggal tarik aja buat garis di sini.
dari analisis kebutuhan ke desain UI atau UX aplikasi. Nah, kemudian untuk milestone-nya desain disetujui, ternyata aktivitas pendahulunya adalah desain UI atau UX. Jadi kita tarik dari desain UI atau UX aplikasi ini ke milestone-nya ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tabel yang kedua atau summary test yang kedua. Summary test yang kedua adalah pengembangan sistem. Nah, kan ini poinnya 1 ya teman-teman, nomor 1, kemudian aktivitas-aktivitasnya itu anak-anaknya, yaitu angkanya 1.1, 1.2, 1.3. Nah, karena kita mau buat summary test yang baru, jadi kita harus buatnya angka 2. Kalau misalnya kita nulis di sini, itu jadinya masih angka 1.4, masih merupakan komponen dari summary test yang pertama. Makanya kita harus buat summary test yang terpisah untuk bisa jadi nomor 2. Nah, makanya kita add a task, tapi di sini, di paling akhir, nomor 2 ini add a task. Nah, kemudian tinggal tulis aja pengembangan sistem. Nah, kemudian setelah itu kita harus menuliskan aktivitas-aktivitasnya apa aja. Nah, ini kan kalau misalnya kita ketik di sini, ini angkanya 3. Padahal kita harusnya nulis aktivitas-aktivitasnya itu angkanya seperti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nah, caranya gimana? Biar kita bisa nulis anak-anak aktivitasnya itu secara detail. Jadi di summary test pengembangan sistem ini, kita klik titik 3 di sini, kemudian klik add a subtask. Nah, jadi deh 2.1. Kemudian kita tuliskan aktivitas yang pertama, setup database dan backend. Kemudian yang kedua, registrasi pengguna dan UMKM. Ketiga, katalog produk. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita setting tanggalnya. Di sini kan masih startnya di 3 Maret ya. Oke, bisa dilihat untuk aktivitas setup database dan backend, kita setting ke tanggal startnya 16 Maret. Kita tarik aja ke tanggal 16 Maret. Nah, kemudian untuk aktivitas registrasi pengguna dan UMKM, mulainya sama tanggal 16 Maret. Nah, untuk tadi aktivitas pertama, setup database dan backend, selesainya di tanggal 20. Kita tarik ke sini, tanggal 20. Ternyata untuk aktivitas registrasi itu juga sama, selesainya di tanggal 20. Nah, kemudian untuk aktivitas katalog produk, startnya di tanggal 23. Kita tarik ke sini, drag ke sini, tanggal 23, selesainya tanggal 25 Maret. Nah, oke. Setelah kita selesai setting tanggalnya, kita harus bisa buat garis-garisnya ini untuk bisa melihat urutan-urutan aktivitasnya. Oke, bisa dilihat untuk setup database dan backend. Aktivitas pendahulunya adalah desainnya harus disetujui dulu, baru kita bisa memulai setup database dan backend. Jadi kita tarik garis dari milestone-nya ini, karena desain disetujui itu merupakan milestone. Kita tarik garis dari milestone ini ke setup database. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa tarik milestone ini ke summary test yang kedua, pengembangan sistem, karena itu menandakan bahwa kita bisa mulai serangkaian aktivitas besar yang kedua. Jadi kita bisa tarik dari milestone ini ke sini, ke summary test kedua, pengembangan sistem. Nah, kemudian untuk aktivitas kedua, registrasi pengguna dan UMKM. Ternyata aktivitas pendahulunya itu sama, yaitu desain disetujui. Berarti kita tarik dari milestone desain disetujui ini,
tarik ke registrasi pengguna. Nah, kemudian untuk yang ketiga, aktivitas ketiga, katalog produk. Aktivitas pendahulunya adalah setup backend. Jadi harus selesai aktivitas setup database dan backend dulu, baru kita bisa memulai membuat fitur katalog produk. Jadi kita tarik dari setup database ini ke katalog produk. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman Gancar. Bisa teman-teman belajar secara mandiri nantinya. Nah, kemudian saya mau ajarin gimana caranya undo. Undo dari website Ganpro ini. Nah, kalau mau undo itu teman-teman biasa aja pakai keyboardnya. Bisa diklik Ctrl Z. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih kita itu mau balik ke keadaan seperti apa. Misalnya, sebentar. Emang rada lama sih. Nah, misalnya tadi ada kesalahan. Misalnya tadi ada kesalahan ketika menentukan atau ngedrag narik katalog produk ini ke tanggalnya, itu ada sebuah kesalahan. Kemudian kita mau undo nih, sebenarnya tinggal tarik gini aja itu bisa sih. Nah, tapi kita belajar undo ya. Kita tinggal pilih aja di sini satu-satu kira-kira mau balik ke keadaannya seperti apa. Kalau udah tinggal klik restore this version. Oke, tapi ini agak lemot. Nanti tinggal klik restore this version aja. Nah, ini tulisannya event restore. Udah deh. Nah, kemudian gimana caranya nge-save dari website Ganpro ini? Caranya tinggal klik export aja. Nah, terus teman-teman bisa pilih nanti itu formatnya mau dalam bentuk PDF, PNG, atau dalam bentuk Excel. Nah, klik export ini. Nah, pilih nih mau PDF, PNG, XML, atau Excel. Misalnya PDF. Orientation-nya dibuat aja landscape biasa, biar semuanya kelihatan jelas. Nah, kemudian tinggal klik nantinya klik export. Seperti itu. Sebetulnya nggak terlalu rumit kalau Gantt chart ini, karena ini hanya kita membuat visualisasi dari aktivitas-aktivitas kegiatan proyek kita. Nah, kemudian, nanti kira-kira untuk contoh yang di PPT dari tabel-tabel ini, hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah lengkap ya dari summary test yang pertama, yaitu analisis dan desain sistem. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem. Sampai yang ketiga, testing dan deployment. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke teknik penjadwalan yang kedua. Di sini kita mau belajar yang namanya CPM dan PRT. Jadi CPM dan PRT itu merupakan network teknik. Kita menggunakan jalur diagram. Nanti kita akan menggambarkan jalur diagram untuk mengetahui kira-kira aktivitas mana yang mempunyai slack atau float, dan juga kita bisa mengidentifikasi jalur kritis melalui CPM dan PRT. Nah, jadi CPM dan PRT itu mempunyai kesamaan, teman-teman. CPM dan PRT itu tujuannya sama-sama digunakan untuk merencanakan proyek, kemudian membuat jadwal proyek, dan bisa mengendalikan proyek agar proyeknya itu selesai tepat waktu. Nah, kemudian CPM dan PRT itu, dari CPM dan PRT itu kita bisa sama-sama mengetahui kira-kira aktivitas mana yang merupakan jalur kritis. Jadi jalur kritis itu merupakan jalur yang paling panjang dalam suatu proyek. Dan jalur kritis itu pasti nantinya setiap aktivitasnya itu tidak mempunyai
angka atau tidak mempunyai hasil, tidak mempunyai nilai slack atau float. Jadi jalur kritis itu tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali untuk tiap aktivitasnya. Nah, kemudian persamaan yang kedua, CPM dan PRT itu bisa menghitung kira-kira ada nggak sih aktivitas yang punya nilai slack atau float. Nah, apa yang disebut dengan slack atau float? Jadi, float atau slack itu merupakan kelonggaran waktu atau lebih ke waktu sisa yang kita punya di luar dari durasi pekerjaan aktivitas kita. Nanti ada contohnya biar bisa lebih paham. Jadi meskipun kita punya banyak spare time, itu nggak akan membuat proyek kita terlambat. Itu yang namanya slack atau float. Nah, kemudian perbedaan CPM dan PRT. Nah, kalau untuk CPM itu, durasi waktunya itu lebih ke arah yang pasti. Jadi kita bisa langsung nentuin di awal nih, misalnya kegiatan A durasinya 15 hari, kegiatan B durasinya 5 hari, kegiatan C durasinya 10 hari. Nah, tapi kalau untuk PERT, kita nggak bisa nembak gitu aja, durasi A itu berapa hari, itu nggak bisa. Dari PRT itu kita bisa menghitung durasinya itu berapa dengan cara menghitung berdasarkan 3 estimasi waktu, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin atau most likely time, dan juga waktu pesimis. Nah, pertama ini kita akan belajar mengenai CPM terlebih dahulu, atau yang namanya Critical Path Method. Nah, contoh soalnya seperti ini. Contoh untuk studi kasus pembuatan website marketplace UMKM. Jadi, ada dinas UMKM yang menginisiasi untuk membuat suatu website marketplace yang bisa membantu para pelaku usaha kecil dalam memasarkan produk mereka secara online. Nah, di sini kita hanya memiliki informasi bahwa website ini ditargetkan untuk bisa selesai dalam waktu totalnya 5 bulan atau 100 hari kerja. Nah, kemudian informasi kedua yang kita miliki adalah terkait dengan fitur website yang harus ada dalam website UMKM ini. Yang pertama ada katalog produk UMKM, kemudian akun penjual dan pembeli, sistem transaksi dan pembayaran digital, dan yang terakhir dashboard admin marketplace. Nah, dengan informasi seperti ini, yaitu 2 informasi ya, jadi ada target selesai dalam berapa lama, 100 hari kerja, dan juga fitur website yang diperlukan itu, kita perlu menghitung float, kita harus menghitung, kita diminta untuk menghitung float atau slack, dan juga mengidentifikasi jalur kritisnya. Nah, hal pertama yang kita lakukan tadi, kita harus mendefinisikan aktivitas. Jadi kan kita cuma punya informasi berupa ini nih. Jadi soal ini mungkin akan terulang kembali ya nantinya. Jadi kita cuma punya informasi bahwa websitenya itu ditargetkan selesai dalam 5 bulan atau 100 hari kerja. Kemudian fitur website yang diperlukan itu ada 4 hal ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan untuk bisa menghitung float atau slack, kita harus mendefinisikan sendiri kira-kira aktivitasnya itu apa aja. Nah, aktivitasnya itu juga bisa berdasarkan fitur website yang diperlukan. Misalnya seperti ini kita buatnya. Untuk kode A, aktivitasnya analisis kebutuhan fitur. Durasinya 10 hari. Karena dia merupakan aktivitas pertama, makanya dia tidak punya aktivitas pendahulu. Kemudian yang kedua, kode B, aktivitasnya desain sistem dan UI atau UX. Durasinya 15 hari. Aktivitas pendahulunya adalah aktivitas A. Jadi kita juga harus menentukan kira-kira aktivitas pendahulunya dari setiap aktivitas itu aktivitas apa saja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk CPM dan PRT itu kita perlu menggambar yang namanya jalur diagram atau network diagram. Oke, kita coba gambar ya.
Jadi gambarnya ini teman-teman berdasarkan aktivitas pendahulu yang udah ditulis di tabel. Nah, oke kita mulai